Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Bapa di sorga berbicara bagi kami lewat kebenaran firman yang akan kami dengar. Kuduskan setiap kami, ampunilah kami ya Bapa, dari semua ketidaktepatan hidup kami, supaya saat ini berada di hadapan Bapa di sorga, kami ada dalam keadaan layak dan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siap menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Matius 11, kita baca ayat 28 dan ayatnya yang ke-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29,
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani hidup ini, kita selalu diperhadapkan pada kenyataan hidup bahwa ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi dari hari lepas hari. Artinya pada akhirnya kita akan mengakui kompleksitas hidup ini sangat tinggi. Hidup ini begitu rumit, ya saudaraku. Dari persoalan, masalah, tantangan yang kita hadapi seringkali membuat kita menjadi lemah, kita menjadi lelah, ya saudaraku. Jadi pada akhirnya kita bisa mengerti bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, persoalan itu tetap ada, masalah itu tetap ada, tantangan itu tetap ada, dan semua itu terus datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Bahkan di setiap hari-hari hidup kita, kita harus menghadapi berbagai persoalan hidup yang harus kita selesaikan. Inilah yang digambarkan oleh firman Tuhan yang kita baca tadi. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kata letih lesu dan berbeban berat itu menunjuk kepada kompleksitasnya hidup ini, rumitnya hidup ini. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kita harus memiliki cara pandang hidup yang berbeda. Kalau kita memiliki cara pandang hidup yang berbeda, artinya cara pandang hidup kita itu tidak seperti orang-orang dunia pada umumnya, maka pada akhirnya apapun persoalan hidup yang kita hadapi, kita akan tetap tenang karena kita tahu semua itu pasti bisa kita atasi, semua pasti bisa diselesaikan. Bagaimana cara penyelesaian persoalan, tantangan, masalah hidup yang kita hadapi? Tidak ada cara lain. Kita harus belajar untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku. Kalau Tuhan memanggil kita, persoalannya selama ini, apakah kita sudah merespon panggilan Tuhan untuk datang kepada Tuhan? Dan kita datang kepada Tuhan itu bukan sekedar hanya untuk membawa persoalan-persoalan hidup atau masalah-masalah hidup yang sedang kita hadapi. Tidak. Kita datang kepada Tuhan itu supaya kita dididik dulu, ya. Kita dibentuk dulu di dalam Tuhan, supaya pada akhirnya kita bisa merasa bahwa hanya di dalam Tuhan saja kita akan menemukan perhentian yang sesungguhnya. Artinya kita akan menemukan kelegaan, ketenangan yang membuat kita tidak perlu merasa cemas ketika kita sedang menghadapi berbagai persoalan, berbagai tantangan, berbagai masalah. Dan kita memiliki cara pandang hidup yang baru ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perhentian kita yang sesungguhnya. Maka apapun persoalan hidup yang kita hadapi, kita tahu pasti ada jalan keluar. Dan semua yang kita hadapi itu seperti janji firman Tuhan, tidak akan melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, persoalannya adalah karena selama ini kita tidak pernah serius mau berurusan dengan Tuhan, kita tidak pernah serius untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa demikian? Karena selama ini kita baru mau datang kepada Tuhan kalau ada masalah. Tetapi kalau tidak ada masalah, kita berjalan mengikuti keinginan diri kita sendiri.
Pada akhirnya saudaraku, ketika menghadapi begitu rumitnya kehidupan ini, ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, kita menjadi orang yang lemah, kita khawatir, kita cemas. Kenapa? Karena kita tidak pernah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya perhentian hidup kita. Dan itu yang membuat kita tidak pernah mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kelegaan itu tidak bisa diberikan secara otomatis. Tetapi kita harus melewati dulu proses didikan Tuhan. Tuhan itu sabar dalam membimbing kita. Sampai pada akhirnya kita bisa benar-benar mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Nah, satu hal yang harus kita pahami, kita tidak akan bisa mengalami kelegaan atau perhentian di dalam Tuhan kalau kita tidak belajar dari cara hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Itulah kenapa firman Tuhan tadi katakan, marilah kepadaku. Di dalam ayat 28, kita melihat Allah memanggil kita. Tetapi persoalannya selama ini kita tidak merespon dengan serius panggilan Tuhan. Kalau kita tidak merespon panggilan Tuhan, kita tidak pernah datang kepada Tuhan, akhirnya kita tidak bisa belajar dari cara hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, belajarlah padaku. Persoalannya selama ini adalah kita tidak pernah mau belajar dari cara hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Padahal kalau kita mau belajar dari hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan mengerti bagaimana kita harus menghadapi berbagai masalah hidup. Supaya masalah yang rumit itu, kompleksitas hidup yang kita hadapi itu menjadi tidak rumit lagi. Karena kita sudah memiliki cara pandang hidup yang berbeda. Oleh karenanya tadi saya katakan di awal, kita harus memiliki cara pandang hidup yang berbeda dari orang-orang dunia pada umumnya. Saudara perhatikan ini, kalau orang-orang dunia pada umumnya yang dikejar adalah bagaimana mereka bisa mencukupi kehidupan mereka dengan berbagai fasilitas hidup yang bisa mereka nikmati tanpa mereka pikirkan bahwa semua yang ada di dunia ini hanya sementara. Pada akhirnya yang mereka kejar adalah kesia-siaan. Di dalam Tuhan Yesus kita diajarkan untuk tidak mengejar semuanya itu. Kalau kita tidak mengarahkan pandangan kita tertuju kepada kesenangan-kesenangan hidup dunia, maka kita akan memiliki pola hidup yang sederhana. Apa itu? Kita akan memiliki pola hidup seperti apa yang firman Tuhan katakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Atau seperti firman Tuhan yang lain yang mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi di dalam menjalani hidup ini, kita tidak terbawa oleh arus hidup dunia. Yang kita ikuti adalah jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang harus kita sadari, ketika kita mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus, maka hal itu sama dengan kita sedang mencari kerajaan Allah. Hal itu sama dengan kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Hal itu sama dengan kita sedang memindahkan hati kita untuk tertanam di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Kalau kita memiliki cara hidup yang seperti ini, pada akhirnya dunia dengan segala kesenangannya, dengan segala kenikmatannya, semua itu sudah tidak menarik lagi bagi kita. Kenapa sudah tidak lagi menarik? Karena kita tahu mengejar segala sesuatu yang ada di dunia ini, kita tidak akan pernah menemukan perhentian yang sesungguhnya. Kita tidak akan pernah menemukan kelegaan hidup yang sesungguhnya. Tetapi kalau kita belajar berjalan seiring dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, lalu kita hidup melakukan semuanya itu, maka kita akan memiliki kelegaan. Seperti yang firman Tuhan katakan tadi, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebab kalau kita belajar terus dari cara hidupnya Tuhan Yesus, kita akan menyadari apapun keadaan kita sekarang ini, bagaimanapun keadaan kita sekarang ini, itulah yang terbaik.
Dan kita percaya lewat setiap persoalan, tantangan, dan masalah itu kita akan terus dididik oleh Tuhan. Dan pada akhirnya kita bisa mencapai kesempurnaan hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Sebab lewat proses pembentukan, lewat proses didikan Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang benar-benar serupa dengan Kristus. Dan inilah kelegaan kita yang sesungguhnya. Karena panggilan hidup kita sebagai orang percaya supaya kita memiliki hidup yang sama seperti Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini menyadarkan kita dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami. Selama kami masih hidup di dunia ini, kami harus mengambil keputusan meninggalkan cara hidup dunia. Dan kami mau berjalan seiring dengan Engkau ya Tuhan. Belajar dari hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Yaitu hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Supaya pada akhirnya hidup kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Dan kami boleh menemukan perhentian hidup yang sesungguhnya, kelegaan hidup yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Lalu saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.